Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, video orientasi pengenalan anggota baru di salah satu komunitas pecinta alam, tepatnya di Kota Bitung, Sulawesi Utara ini viral di media sosial karena menggunakan kekerasan selama ospek. Jadi dalam rekaman yang beredar, anggota baru ini tampak tanpa baju, hanya mengenakan topi dan selayar biru lalu dipaksa untuk berlutut. Aksi tersebut menyebabkan para peserta mengalami luka di sekujur tubuhnya. Salah satu orang tua korban melaporkan peristiwa ini ke polisi. Putranya yang awalnya meminta izin untuk mengikuti kegiatan pendakian gunung bersama organisasi tersebut, namun setelah pulang menunjukkan tanda-tanda kekerasan seperti wajah bengkak, lebam biru, dan bibir pecah. Saat ditanya, ia berdalih digigit tawon. Orang tua korban baru mengetahui kebenaran setelah video yang ditonton anaknya memperlihatkan aksi kekerasan tersebut. Kita akan mengajak Anda untuk mendalami kasus ini lebih dalam bersama dengan Kapolres Bitung AKBP Albert Zai. Selamat pagi Pak Albert. Selamat pagi Pak Kapolres. Halo, selamat pagi Mbak, Mas. Ya. Baik, dari informasi yang kami dapatkan tadi ada orang tua korban yang melapor ke pihak kepolisian. Sejauh ini ada berapa korban yang mengalami kekerasan dari pecinta alam tersebut? Ya baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa dalam kegiatan pendidikan dasar tersebut ada 6 orang keanggotaan baru yang ikut dalam pendidikan dasar gitu. Namun sampai saat ini baru 1 orang tua yang melaporkan kepada kita di Polres Bitung di tanggal 1 kemarin, 1 Oktober. Namun kita tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang korban lainnya, yaitu pelajar yang berada di SMA selevel tingkat SMA yang ada di Kota Bitung. Ya, Pak Kapolres, hasil temuan fakta-fakta baru dari proses penyelidikan seperti apa? Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa di tanggal 28 September sampai tanggal 26 September sampai tanggal 28 September ada kegiatan dalam rangka pendidikan dasar Himpunan Penjelajah Alam Bebas Himpasu. Jadi dalam kegiatan ini mereka merekrut pelajar baru ataupun keanggotaan baru dengan tujuan memberikan pelatihan dasar, baik itu peta kompas, kemudian berpivak, kemudian bertahan di alam bebas. Nah, pada kegiatan ini ada semacam kegiatan tradisi, yaitu pemberian sal ketika pelatihan itu telah selesai dilatihkan. Nah, hanya saja ketika pada saat pengakhiran dari kegiatan pelatihan ini ada kegiatan-kegiatan yang bersifat kekerasan, baik itu menampar wajah, kemudian juga ada menendang bagian tubuh. Nah, hal ini yang menjadi permasalahan ketika pelajar ini kembali. Nah, ini menjadi temuan bagi orang tuanya. Gimana, Mbak? Oke, Pak Kapolres, ini yang cukup menarik tadi ada katakan bahwa ada tradisi untuk memberikan syal. Apakah tradisi kekerasan juga dilakukan di sana dari hasil investigasi yang dilakukan oleh tim kepolisian? Iya, jadi dari hasil investigasi kita rupanya kegiatan ini sudah berlangsung dari tahun 2018. Jadi sudah ada 5 angkatan yang sudah direkrut. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang selama ini berlangsung dengan 5 angkatan yang sudah terlaksana. Namun tidak semua juga melakukan pemukulan, ada hanya yang sekedar menyalam, tapi ada beberapa juga yang melakukan penamparan, pemukulan. Seperti itu. Ya, dan kemudian proses hukumnya nanti akan seperti apa nih Pak? Ya baik, saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian terhadap pelapor, kemudian juga kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap orang yang terlihat di video tersebut. Ya, baik itu laki-laki dan perempuan yang melakukan pemukulan. Tentu ini kita akan proses, kita akan
lakukan gelar perkara untuk menentukan perbuatan mereka dan posisi mereka dalam perkara ini. Oke, berapa jumlah terduga pelaku yang datanya sudah didapatkan sejauh ini? Jadi korban ini ketika dianiaya itu menutup mata. Jadi tidak semua kita bisa dapatkan data, namun dari keterangan yang mereka ketahui dan mereka lihat, termasuk dalam tampilan dalam video tersebut, maka ada 3 orang yang sudah kita periksa sebagai terlapor ataupun tersangka nantinya. Oke, apakah pihak sekolah kemudian juga akan dimintai keterangan, Pak? Gimana, maaf, kurang jelas? Apakah pihak sekolah juga akan dimintai keterangan? Kita tidak minta ya, karena ini kegiatan di luar dari kegiatan sekolah ya. Ya, ini murni dari hanya kegiatan himpunan kelompok saja, jadi tidak ada kaitannya dengan sekolah, seperti itu. Oke, ketiga terduga pelaku ini masih di bawah umur atau sudah di atas 17 tahun usianya? Ini dewasa semua, Pak. Dewasa semua. Oke. Berarti pasal yang akan dijerat mereka sudah jelas ya begitu? Tinggal menunggu bagaimana gelar perkara nanti untuk menentukan. Ya, baik, betul. Nanti kita akan terapkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Kemungkinan nanti kita akan terapkan di pasal 80 ayat 1, yaitu penganiayaan. Baik, terima kasih banyak Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai atas waktu yang bersama kami di Apa Kabar Desa Pagi. Terima kasih Bapak, salam sehat untuk Anda. Terima kasih.